Wisata Gunung Kelut merupakan gunung di Jawa Timur yang tergolong masih aktif, namun memiliki hamparan keindahan alam yang luar biasa. Siapapun pasti akan berdecak kagum melihatnya dan tak akan pernah berhenti untuk mengucap syukur pada Yang Maha Kuasa. Lokasinya terletak di perbatasan antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Blitar. Pada tahun 2014 silam, Gunung Kelut mengalami erupsi yang luar biasa dahsyat hingga daerah di Jawa Barat pun terkena imbasnya. Selain menawarkan pemandangan alam yang memukau, puncak dan kawah Kelut juga sangat menakjubkan, serta setiap sudutnya dapat menjadi spot foto yang menarik bagi pendaki. Pertama itu kita pas lihat story dari teman kita, jadi nggak sengaja itu, awalnya nggak sengaja kan ya, nggak sengaja story itu muncul di beranda kita, terus kok bagus itu, ini di mana, terus tanya di mana, di Gunung Kelut. Oh ya, langsung agendakan besok sana yuk, kayak gas langsung. Kan kita belum pernah sebelumnya itu ke gunung itu belum pernah, jadi kagum gitu, kok pemandangannya bagus, terus ada kayak batu-batu yang disusun nih, padahal itu kan dari alam, pemandangannya bagus pokoknya, gitu kan, iya kan? Kalau tantangan yang terberat itu bawa air minum cuma sedikit, jadi kita harus menghemat, sedangkan posisi kita itu jalan kaki, nggak naik ojek, posisi juga panas-panas jam 12, pasti haus lah. Nah, dan dalam kondisi seperti itu kita harus menghemat air. Nah, ini tantangan yang terberat sebenarnya itu sih. Oke, kalau saran saya bagi teman-teman yang mau ke puncak Gunung Kelut, maka saran saya pertama bawa air putih yang cukup. Yang kedua bawa topi kalau dakinya siang-siang. Udah itu aja. Selain menjadi wisata alam, Gunung Kelut juga menjadi wisata edukatif bagi pengunjung karena memiliki sejarah saat-saat gunung meletus. Memiliki daya tarik khusus dan pesona kawahnya yang tidak dimiliki oleh gunung lain, destinasi alam yang memukau ini selalu ramai dengan pengunjung saat liburan, baik pendaki ataupun pengunjung lokal. Akses menuju puncak gunung juga sangat mudah, sehingga menjadi daya tarik tersendiri.
Menariknya, di sini kalian juga bisa menikmati pemandangan kawah yang tak biasa, yakni mulai dari kawah yang memiliki warna tak tentu, kadang berwarna hijau, kadang pula warnanya coklat. Meski begitu, tak mengurangi keindahannya. Kawah Gunung Kelut atau Kawah Kelut merupakan salah satu spot wisata Gunung Kelut yang terbaik. Pesona kawah Gunung Kelut yang dapat berwarna hijau rubi tersebut menjadi daya tarik wisatawan. Kawah Gunung Kelut merupakan salah satu wonderful Indonesia. Seru, soalnya itu jalannya kan nggak cuma lurus, maksudnya ke atas, terus ke bawah, menanjak. Pertama bawa minum, di atas nggak ada warung, adanya di bawah. Yang kedua pakai topi, soalnya di sini panas. Ada tempat apa kayak yup-yupan, kan di sini panas. Jadi kalau mau lihat fotonya setelah difoto kan nggak ada gitu. Semula, bagian kawah merupakan anak gunung dengan ketinggian sekitar 300 meter. Setelah erupsi Gunung Kelut pada tahun 2014, anak Gunung Kelut hancur dan kembali menjadi kawah yang berisi air. Warna hijau air kawah Gunung Kelut berasal dari endapan gas gunung berapi aktif. Namun jika bagian puncak terjadi hujan lebat, maka warna air kawah berubah kecoklatan. Sebelum sampai kawah terdapat jalur terowongan, pengunjung bisa masuk terowongan sepanjang 200 meter tersebut. Usai sampai keluar terowongan, perjalanan akan mencapai kawah Gunung Kelut yang berwarna hijau dan dikelilingi benteng perbukitan berwarna hijau. Pemandangan kawah Gunung Kelut semakin lengkap dengan nuansa alam puncak tebing Sumbing Gajah Mungkur yang menjulang tinggi. Tebing tersebut memiliki kemiringan sekitar 70 derajat yang berbentuk lancip dan dengan pemandangan yang indah. Bentuknya seperti piramida dengan puncak runcing di bagian atasnya. Lokasi tebing tersebut berdekatan dengan kawah dengan ketinggian sekitar 250 meter. Puncak Gajah Mungkur tersebut menjadi impian para pecinta alam panjat tebing untuk menaklukkan. Tebing tersebut menjadi saksi bisu setiap terjadi erupsi Gunung Kelut.
Meskipun Gunung Kelut berkali-kali mengalami erupsi, namun tebing tersebut tetap utuh dan menjadi daya tarik tersendiri. Jarak tempuh Gunung Kelut dari Kediri sekitar 38,6 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam. Dari loket, pengunjung dapat menyusuri jalan aspal menuju Gunung Kelut. Tiba di area parkir, pengunjung dapat melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki atau naik ojek. Panorama yang tersaji menuju puncak Gunung Kelut sangat indah. Terlihat bagian-bagian puncak-puncak Gunung Kelut yang menawan. Jika merasa lelah, pengunjung dapat berhenti sambil melihat pemandangan Kabupaten Kediri dari ketinggian. Harga tiket masuk Gunung Kelut bagi pengunjung yang ingin menikmati wisata Gunung Kelut akan dikenakan tiket masuk sebesar Rp8.000 saat weekday dan Rp10.000 saat libur dengan tarif parkir sebesar Rp5.000. Harga tiket dapat berubah sewaktu-waktu. Jam buka Gunung Kelut atau jam buka loket Gunung Kelut mulai pukul 7 hingga 16.00 waktu Indonesia Barat. Kalau untuk kami ya, maksudnya untuk petani kami dengan adanya wisata Gunung Kelut ini sangat menguntungkan. Terutama untuk penjualan nanas, otomatis harga kita lebih gimana istilahnya, lebih tinggi daripada penjualan sebelum wisata Gunung Kelut dibuka dulu. Sangat positif Mas, untuk pendapatan petani sendiri dengan adanya wisatawan itu sangat positif. Masalahnya kan biasanya untuk wisatawan itu kan pasti pulangnya tuh bawa oleh-oleh dari hasil panen kami. Untuk Gunung Kelut sendiri sebenarnya kan punya beberapa varietas nanas unggulan Mas. Yang pertama itu yang kita sudah daftar itu kan ada Simplex, terus ada Queen lokal Gunung Kelut sini, terus ada lagi PK1 yang sekarang lagi pengembangan, dan ada lagi Semut Kayen. Terus keunggulan nanas di sini ya, untuk yang varietas Simplex itu sebenarnya sudah kualitas ekspor. Jadi permintaan pasar itu sangat besar untuk yang kualitas Simplex di sini.
Ada, otomatis ada kan, kita dari pihak pariwisata juga menyediakan kios-kios untuk jualan juga. Jadi untuk memasarkan itu kan sebagian kelompok itu juga melalui dinas pariwisata. Harapannya yaitu, jadi untuk wisata bisa lebih dikembangkan. Jadi kalau sudah lebih berkembang, otomatis bisa menarik datangnya wisatawan lebih banyak. Gitu. Masalah wisatawan yang datang ke Gunung Kelut terutamanya itu sangat membantu bagi warga sekitar, terutamanya penjual oleh-oleh nanas itu Mas, yang bisa diunggulkan, jadi unggulan dari pengunjung. Ya, dari wisatawan itu bisa menambah income dari warga yang biasanya tidak jualan, sekarang bisa jualan nanas, terus oleh-oleh lainnya, minuman seperti itu Mas, bisa menambah kemasukan harian. Di paling barat Kabupaten Kediri terdapat sebuah gunung, ya, ini adalah Gunung Wilis. Merupakan gunung air terbesar di Pulau Jawa dan terbukti gunung ini memiliki air terjun paling banyak. Selama ini, lereng Gunung Wilis Besuki Kecamatan Mojok, Kediri, Jawa Timur menjadi salah satu destinasi wisata pilihan pengunjung. Di area Gunung Wilis yang masuk wilayah Kabupaten Kediri terdapat beberapa tempat wisata yang kini mulai dikembangkan dan mulai dikenal masyarakat luas. Beberapa di antaranya adalah air terjun Irenggolo, air terjun Dolo yang terletak di Desa Jugo, Kecamatan Mojok. Udara sejuk dan pepohonan lebat menjadikan lokasi ini sempurna untuk berolahraga di akhir pekan atau bersantai. Di sepanjang jalan menuju kawasan Besuki, Kecamatan Mojo, pengunjung dapat melihat keindahan alam sekitar lereng kaki pegunungan yang dikelilingi tebing tinggi menjulang. Mungkin kalau dari akses jalannya yang pertama ya Mas. Kalau akses jalannya dari awal, dari bawah tadi, dari gerbang pertama itu, kalau menurut saya sendiri sudah cukup lah, cuman ya sedikit ada retakan-retakan yang tidak terlalu mempengaruhi. Lalu untuk fasilitas sendiri, alhamdulillah saya nilai cukup lengkap, jadi sangat memuaskan. Hanya saja kurangnya seperti penjual makanan-makanan seperti jajan-jajan itu yang menurut saya perlu ditambah lagi. Ya, kalau air terjun Dolo ini sangat recommended. Kenapa ya? Termasuk tadi itu yang menjadi daya tarik tersendiri buat saya itu adalah view-nya itu. Ya, view-nya. Menurut saya kalau di Kediri ini yang paling bagus. Spot-spot fotonya itu juga bagus.
Wisata air terjun Dolo, daya tarik utama tentu saja adalah keindahan air terjun Dolo itu sendiri. Dengan 3 tingkatan air terjun dan ketinggian antara 90 hingga 125 meter. Anda akan terpesona oleh pemandangan yang spektakuler. Airnya sangat jernih meskipun terkenal dingin. Ini menunjukkan bahwa air yang mengalir di sini adalah air pegunungan yang segar dan murni. Debit air yang turun tidak terlalu besar dan kolam di bawah air terjun tidak terlalu dalam, memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mandi atau bermain air dengan aman. Berada di lereng Gunung Wilis memberikan pengunjung pengalaman alam yang luar biasa. Beberapa di antaranya adalah air terjun Irenggolo. Di tempat ini juga tidak kalah menarik dengan air terjun Dolo. Dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari tempat parkir kendaraan, pengunjung bisa menikmati keindahan alam yang tidak dijumpai di tempat lain.
betah pengunjung untuk berada di tempat ini. Udah pernah kesini tapi baru 1 kali, itu di 2016 kan. Mumpung ada waktu libur 2 hari, terus main kesini, ya udah mengenang masa lalu, udah 8 tahun juga kan nggak kesini, jadi main ke Ironggolo. Kalau dibandingkan sama Tuban sih, dari perjalanan kesini aja kan udah perjuangan tuh, naik turun gunungnya. Kalau di Tuban kan arsitekturnya dia aksesnya gampang, langsung pinggir jalan raya, turunnya juga nggak sepanjang kayak di Ironggolo, kayak gitu sih. Jadi ada plusnya sendiri lah, apalagi yang suka wisata alam. Kalau menurutku dibandingkan yang lainnya ya, akses turun ke air terjunnya dia gampang, terus juga view-nya bagus, adem, airnya apalagi bersih. Bagus, apalagi untuk mengenalkan anak ke alam ya, bagus sekali. Enak, adem, ya gimana ya, ya bagus lah pokoknya. Selain itu, wisatawan bisa mencicipi aneka macam makanan ataupun minuman kuliner khas masyarakat setempat yang dijual di kafe ataupun warung. Menu kuliner yang biasa dijual biasanya nasi tiwul goreng, nasi jagung ala pedesaan yang disajikan secara tradisional, serta minuman teh bunga rosella. Kalau menunya di sini ada tiwul goreng, nasi jagung goreng, tumis pakis, wedang uwo, macam-macam. Kemungkinan lengkap menu-menu di sini. Untuk memasuki beberapa objek tersebut, pengunjung hanya membayar retribusi di pintu masuk saja. Untuk biayanya Rp7.000 per orang, parkir mobil Rp5.000 dan sepeda motor Rp2.000.